Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah mulai perkenalan mata kuliah saya, studi kelayakan bisnis. Nah, sekarang saya perkenalan. Tadi kan sudah Anda perkenalan. Sekarang saya yang perkenalan. Nah, nama saya Ahmad Fauzan Fadlan, SE, MM, ME. Kalau mau panggil saya Pak Fauzan aja, gitu ya. Nah, pendidikan saya itu di S1-nya Manajemen STI Gotong Royong Jakarta. S2-nya Manajemen Setia ISM. Jadi kita satu alma mater ya, satu alma mater. Alma mater biru. Nah, saya juga ambil S2 di Keuangan Syariah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Karena saya menyukai keuangan syariah, Islamic Finance, saya ambil S2 juga di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Lalu saya mengabdikan diri sebagai dosen di Setia Dharma Bumi Putra Jakarta. Nah, selain dosen di Setia Dharma Bumi Putra, saya juga buka beberapa kelas karyawan di 3 lokasi di Jakarta. Jadi saya punya izin untuk membuka kelas karyawan itu di 3 lokasi. Itu ada kelas Semper Jakarta Utara, kelas Menteng Jakarta Pusat, kelas Pulau Gebang Jakarta Timur. Nah, kebanyakan mahasiswanya itu PNS, gitu ya, ASN. Nah, itu saya yang ngelolanya sana di bawah May Institute kerjasama. Terus dosen juga di UIA. Selain itu saya mengambil professional learning dulu 2017 di Melbourne University di Australia. Nah itu gambarnya di belakang Opera House. Ya. Selain di pendidikan, saya punya usaha kecil-kecilan lah, gitu ya. Ada di bergerak di bidang jasa outing, jadi outbound training lah, outbound training namanya AIM Inspirasi Indonesia dulu. Karena pandemi, terus juga karena teman-teman sudah ini AIM ini dibentuk teman-teman ngaji dulu. Jadi ada beberapa orang kita karena suka hobi saya waktu itu naik gunung, Gunung Merbabu, Gunung terakhir Semeru, gitu kan, waktu 2014. Nah, dari situ saya sama teman-teman gimana nih kalau kita bikin usaha outing. Nah, apa toolsnya dari situ? Ternyata hobi membuat kita punya pendapatan. Nah, tadi kan sudah ada tuh yang hobinya ikan cupang, Mas Rivaldi ya. Ikan cupang, Mas Rivaldi. Nah, ikan cupang kalau seandainya difokuskan itu pasti menghasilkan uang banyak gitu kan. Nah, jadi harus fokus kalau usaha koleksi sedikit demi sedikit kita kumpul dengan komunitas yang penyuka cupang. Nah, udah di situ cocok dah ketemu hobi, ketemu pasar, ketemu duit. Nah, udah itu tools pertama untuk bisa dapat duit gitu. Nah, selain itu, tadi kan sudah usaha kecil-kecilan saya perkenalkan dulu. Nah, ini AIM Inspirasi. Ya, jadi AIM Inspirasi ini memberikan sebuah fasilitas kepada perusahaan-perusahaan ingin jalan-jalan, ingin outing, ingin outbound, entah itu ke puncak, entah itu ke Jogja, entah itu ke Solo dan lain sebagainya. Jadi kita jasa traveling sebetulnya, tapi lebih kepada fokus outing. Ya, nah ini ada Bank Mandiri dulunya itu Mandiri, ada Standard Chartered Bank, ada BRI Syariah, terus yang mungkin kalian tahu ACT, Aksi Cepat Tanggap. Nah itu setiap tahun kita adakan outing bersama ACT. Itu pesertanya bisa sampai 500 orang, 300 orang, gitu. Kita adakan outing. Ya. Nah kalau ini timbul karena hobi, gitu kan. Usaha ini timbul karena hobi. Selanjutnya, nah ini usaha yang kedua, itu namanya Asumsi Coffee. Sebetulnya kan sekarang trennya lagi kopi kekinian ya, kopi kekinian. Ya, kopi kekinian yang kopinya itu betul-betul dari bijinya, tidak saset gitu kan. Terus dimix dengan beberapa powder
Contoh bisa red velvet, bisa banana, bisa brown sugar, bisa matcha, bisa cappuccino, dan lain-lain. Nah, dari situ, kenapa namanya asumsi kopi? Ya, karena saya dalam proses membimbing mahasiswa itu, dalam skripsi menemukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini semester 7 nanti ada uji asumsi klasik nanti untuk menguji analisis datanya di bab 4 ya. Nah, dari situ saya kepikiran, gimana kalau namanya itu dibuat produk usaha, namanya asumsi kopi. Terciptalah asumsi kopi. Nah, saat ini ada di Cibubur, terus ada di Tangerang, di Larangan outletnya ya. Lalu, nah yang terakhir kegiatan saya di Education and Training Center May Institute. Nah, kalau ini di bidang pendidikan. May Institute ini didirikan karena saya ingin berkontribusi untuk untuk bangsa dan negara ini di bidang pendidikan. Kenapa? Karena dengan melalui pendidikan itu kan jiwa pikiran kita itu naik level lah gitu kan. Pasti Anda berbeda. Pemikiran anak SMA dengan anak S1 pasti berbeda. Nah, apalagi naik lagi ke atas S2 itu sudah berbeda. Ke S3, setelah S3 ke profesor gitu ya. Setelah profesor ke almarhum. Itu udah level tertinggi almarhum ya. Nah, My Institute ini kegiatannya tadi penyelenggaraan kuliah wilayah Jakarta S1. Saat ini saya kerjasama dengan Setia Dharma Bumi Putra. Yang kedua, pelatihan. Nah, ada pelatihan. Pertama, pelatihan tentang entrepreneur, tentang pengusaha. Jadi saya undang beberapa pengusaha untuk melatih umum ya, biasanya umum atau mahasiswa. Nah, bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Terus juga pelatihan tentang bahasa Inggris, terus pelatihan tentang analisis data, bagaimana mengolah sebuah data. Jadi teman-teman yang semester 7 itu pasti perlu yang namanya pelatihan input data SPSS ya, input data SPSS. Nanti kan setelah melakukan survei dapat tuh datanya ya, data dari survei berupa angka-angka tergantung hasil surveinya. Dari angka-angka itu pasti kan diuji, dianalisis data menggunakan SPSS. Nah, itu saya adakan pelatihannya SPSS. Jadi Anda paham dari mulai input sampai output SPSS-nya sampai penjelasannya. Nah, ini sangat membantu kan buat teman-teman yang semester 7 gitu kan. Kalau seandainya ingin ikut pelatihan SPSS ini. Nanti tinggal kontak saya aja, Pak, kita mau adakan pelatihan kompak nih 17A, pelatihan input SPSS, tapi syaratnya harus sudah ada datanya gitu kan. Data penelitiannya sudah harus ada. Baru kita adakan pelatihan via online. Nah, itu bisa jadi masukan buat kalian. Kan kalau seandainya belajar sendiri untuk SPSS pasti kesulitan gitu. Harus ada pembimbingnya. Ya. Ini kemarin saya pelatihan untuk SPSS mahasiswa Dharma Bumi Putra sekitar 60 orang gitu. Ya memang pelatihannya berbayar, tapi sebandinglah dengan ilmunya ya, gitu kan. Pasti kalau mau dapat ilmu bayar. Anda kuliah juga pasti bayar gitu. Di dalam pelatihan ini kalau mau nanti boleh nanti hubungi saya. Nah, selain seperkenalan saya sudah. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran. Ya, inti pembelajaran. Dalam mata kuliah saya, ini saya sudah rancang pembelajaran semester, namanya RPS. Nah, kalau dilihat dari capaian prodinya ada 6 poin gitu ya, 6 poin. Kalau menurut aturan dikti. Nah, tinggal dibaca aja. Selanjutnya, nah ini yang paling penting ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 6 poin juga. Anda yang pertama itu Anda harus mengerti tentang definisi tujuan dan tahapan studi kelayakan bisnis. Kedua, Anda mampu menjelaskan aspek pasar studi kelayakan bisnis.
Yang ketiga, Anda juga mampu menjelaskan aspek pemasaran pada studi kelayakan bisnis. Keempat, keuangan. Nah, dalam studi bisnis harus paham, entah itu dalam investasi, rasio-rasio keuangan, ya. Terus Anda juga harus mampu menjelaskan aspek teknis operasi, kayak aspek manajemen. Anda harus paham manajemen perusahaan Anda seperti apa nanti ke depannya. Terus bagaimana lingkungan industrinya, bagaimana hukumnya, dan aspek risikonya seperti apa. Pasti dalam bisnis harus ada risiko. Terakhir, yaitu goals-nya Anda membuat bisnis plan ya dan mampu menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Sebetulnya capaian ini capaian standar lah gitu kan. Anda mampu menyusun proposal bisnis, rencana bisnis. Tapi di slide berikutnya saya ingin Anda punya brand, punya usaha sendiri. Selanjutnya deskripsi mata kuliah singkatnya ya seperti ini. Ada 2 poin, bagaimana merancang, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah bisnis. Jadi dari mulai awal kita rancang, terus kita jalankan, terus kita evaluasi bisnisnya. Kedua, mata kuliah ini dirancang untuk pengetahuan tentang studi kelayakan bisnis dan lain-lain. Nah ini di bawah ada rancangan tugas ya. Pertama, Anda dituntut oleh saya untuk membuat sebuah bisnis plan. Nanti dibuat grup kerja, ada grup kelompok kerja. Nah, kelompok kerjanya sudah saya bagi nanti di akhir. Diserahkan sebelum pertemuan ketiga. Sebetulnya ini saya belum apa namanya, nggak mesti harus pertemuan ketiga. Nanti ada tahapan-tahapannya sampai ke bisnis plan ya. Nah, gitu. Jadi nggak perlu harus sampai pertemuan ketiga. Yang kedua, analisis produk. Jadi Anda harus survei itu. Entah surveinya itu online atau offline. Terus Anda buat sebuah pertanyaan tentang produk yang akan diproduksi oleh Anda gitu kan. Nanti produknya Anda buat, terus Anda buat pertanyaan untuk siapa? Untuk konsumen, calon konsumen. Nah, bisa pakai Google Form surveinya kan. Kalau target pasarnya anak-anak muda, cocok tuh kan di kampus. Nah, targetkan 100 orang, Anda survei, pakai Google Form, tolong isi nih ya, gue punya produk cupang mania gitu kan. Menurut kalian seperti apa cupang gue ini gitu kan. Nah itu namanya survei online melalui Google Form. Atau datang langsung ke calon konsumen, sebetulnya ini kan belum bisa maksimal ya karena COVID. Jadi ya kalau seandainya aman-aman saja sih nggak masalah gitu kan. Tapi tentuin dulu target konsumennya seperti apa. Apakah kalangan anak-anak atau kalangan anak muda atau kalangan orang tua atau kalangan nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Jadi ada targetnya. Bahkan yang target orang mati pun ada. Nah, siapa yang target konsumen orang mati? Yang membuat peti mati. Kan targetnya orang mati gitu kan. Bahkan orang mati pun punya target gitu. Jadi orang yang sudah mati ternyata ada pasarnya gitu. Terus apalagi orang mati punya pasar? Bunga. Kan kalau ke taman-taman ke kuburan pasti ada bunga. Bang, bunga Bang buat nyiram itu kuburan. Ada pasarnya juga. Jadi semua dari mulai brojol orang lahiran oe-oe sudah ada pasarnya. Sebelum lahiran juga ada pasarnya gitu kan. Sudah ada pasarnya, sampai meninggal pun ada pasarnya. Itu baru terakhir kalian launching produk. Ini. Jadi saya berharap tugas dalam 14 kali pertemuan ini kalian sudah bisa launching produknya masing-masing dalam grup kerja ya. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Sekarang masuk ke definisi, gitu ya. Definisi terkait studi kelayakan bisnis. Nah, pertanyaan saya buat kalian, silahkan coba saya ingin dengar dulu. Apa sih studi kelayakan bisnis? Silahkan coba saya pengen tahu dari kalian. Pernah dengar atau searching dari Google atau baca buku? Coba, siapa yang mau bicara? Silakan aktifkan mic-nya. Apa sih studi kelayakan bisnis itu?
Halo? Nggak ada? Oke ya. Nah, sebetulnya studi kelayakan bisnis ini adalah tentang mempelajari tentang suatu usaha. Jadi kita pelajari sebuah usaha, usaha itu bisa berjalan atau tidak. Sebetulnya itu intinya, studi kelayakan bisnis. Jadi kita mempelajari dulu bisnis ini bisa berjalan atau tidak, maka harus melalui proses pembelajaran atau dipelajari bisnisnya. Nggak mungkin kan jualan cupang, kita nggak punya ilmunya, tiba-tiba jualan cupang, beli cupang sekitar 100 ekor, langsung jual. Nggak bisa begitu. Mesti harus ada yang namanya ilmunya dulu didapat. Bagaimana cara memilih cupang yang baik, bagaimana kriteria cupang berdasarkan hari, bagaimana kriteria cupang berdasarkan warna, kadar air, terus lembab, terus sirkulasi udara, terus juga harga, target konsumen, dan lain sebagainya. Jadi itu dipelajari dulu, baru kita mulai, oh ini layak nih kita bisniskan ikan cupang gitu ya. Baru mulai jualan. Jadi intinya seperti itu. Nah, ada juga studi ini merupakan kalau seandainya sudah ada proyek besar, contoh kita sudah punya usaha nih, cupang center gitu ya, cupang center di Tangerang. Nah, kita sudah punya karyawan banyak. Nah, kita mau buka cabang tuh di contoh di Jakarta ya, Jakarta. Nah, Anda sebagai bos menginstruksikan karyawannya bikin tim. Nah, buat tim kecil, coba survei di Jakarta wilayah Tebet, potensi nggak kita buka cupang center di sana, gitu ya. Maka dibentuk tim, lalu risetlah ke Tebet, tim itu meneliti wilayahnya seperti apa, target konsumennya seperti apa, kondisi tempatnya seperti apa, lalu dia merancang yang namanya studi kelayakan bisnis. Setelah dirancang, baru diputuskanlah ke bos. Bos, ini ternyata cocok bos untuk buka cabang di Jakarta Selatan Tebet. Kenapa cocok? Karena ternyata orang-orang kaya ini di daerah Tebet itu penyuka cupang bos gitu kan. Mereka beli cupang harga 1 ekor saja 10 juta berani gitu. Nah, jadi kan itu sebagai rekomendasi. Barulah kita melakukan pengembangan bisnis di wilayah Jakarta Tebet. Gak mungkin kan punya usaha besar sekonyong-konyong tiba buka cabang, plek buka cabang di situ. Nggak mungkin. Harus ada namanya riset business feasibility study. Harus ada riset terlebih dahulu. Perhitungkan dengan detail. Ya, nah, itu juga harus diperhitungkan juga yang namanya faktor ekonomi di wilayah tersebut. Ya kan? Nggak mungkin jual cupang di wilayah Jakarta sama dengan jual cupang di wilayah Tangerang pinggiran Tiga Raksa. Nggak mungkin gitu kan. Karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor masyarakat menjadi pengaruh terhadap harga cupang itu. Gitu. Ya. Terus faktor apa lagi? Faktor teknologi. Nah, tadi ada siapa bilang, saya kirim Pak cupangnya gitu kan. Berarti di situ ada faktor apa? Faktor teknologi. Kalau seandainya cupang itu bisa di-online-kan gitu. Ada nggak sih online-nya ya? Saya juga belum cek juga. Kalau seandainya ada cupang itu di-online-kan, tinggal dikirim gitu kan. Tinggal klik pesen cupang warna merah nih. Nah, bungkus sama pengusaha langsung dikirim ke tujuan gitu. Jadi itu hubungannya dengan teknologi juga. Atau bisa juga ke yang namanya aksesoris cupang, kan bisa juga cupang dibikin dari kayu gitu kan, atau dibikin cupang mati dibikin air keras. Itu ngeri juga ya, cupang mati dibikin air keras, dibikin aksesoris gitu kan. Wah, itu ide juga gitu, tapi kita lihat juga potensi pasarnya. Teknologi. Selain teknologi apalagi? Hukum. Nah, lihat ada teknologi legal, nah, ya, dari unsur-unsurnya. Pertama tadi ekonomi ya, ekonomi. Kedua teknologi. Ketiga legal. Sekarang kan pasti orang belanja dari rumah terus kan.
teknologi. Saya juga kalau beli barang-barang pasti dari rumah terus gitu, jarang keluar. Tinggal mainin jari, barang datang. Teknologi. Jadi Anda harus menguasain teknologi. Wajibul kudu gitu kan. Sekarang sedang dikembangkan yang namanya teknologi artificial intelligence. Jadi tarafnya sudah sampai ke level manusia. Nah, jadi teknologinya sudah setara dengan hampir manusia, tapi tidak mungkin. Kenapa? Manusia itu menciptakan Tuhan, gitu kan, ciptakan Allah. Nggak mungkin sama dengan yang diciptakan oleh manusia. Nah, jadi teknologi sampai saat ini terus berkembang pesat. 4.0 kan sekarang. Nah, di luar negeri udah 5.0, bahkan menuju 6.0. Nah, kita udah ketinggalan sebetulnya, gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali ya. Legal. Nah, di legal itu hukum. Nah, ini penting juga legal. Kenapa penting? Dalam usaha, Anda punya ikan cupang, kalau brand Anda Cupang Center, terus ada lagi di daerah lain namanya Cupang Center, mereka punya legalitas, punya berkas-berkasnya berupa PT atau CV, terus sedangkan Anda itu potensinya besar, nama brandnya kayak Rebon Onsu kan, nah itu bermasalah nanti. Makanya sebelum mulai usaha, dalam studi kelayakan bisnis harus diperhatikan juga legalitasnya. Itu. Jadi Anda harus rancang tuh nama PT-nya apa, bidang usahanya apa, terus langsung dibuatlah yang namanya legalitas. Kemana membuat legalitas? Biasanya ke notaris ya. Membuat legalitas itu ke notaris. Variatif harganya. Biasa saya dulu CV itu harga kebetulan buka di di Kuningan ya. Di City Walk di Kuningan waktu itu sama teman-teman saya hampir habis 7 juta ya. 7 juta itu cuman virtual. Jadi virtual office. Jadi sewa alamat sama sewa kantor aja di situ. Kita juga nggak pernah masuk, jarang masuk kantor situ gitu kan, karena virtual. Karena kerjanya kan di lapangan semua gitu, outing terus. Itu hanya sebatas legalitas. Kenapa memilih virtual office? Karena lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Ya karena kegiatannya di luar, ngapain punya kantor gitu kan, ngapain punya base camp. Kita kumpul biasanya di mall, di kafe gitu kan, di tempat pengajian, merumuskan bisnis, terus mengerjakan proyek, di mana aja bebas gitu. Yang penting legalitas CV-nya sudah jadi gitu. Jadi legalitas penting. Kalau seandainya ada kasus kayak Ruben Onsu gitu, repot kan ngurusnya, harus bayar mahal, harus capek. Akhirnya Ruben Onsu sekarang tenggelam, kasihan kan gitu, nggak diperhitungkan sebelumnya. Nah berarti tim studi kelayakan bisnis dari Ruben Onsu itu tidak bisa ya secara maksimal lah gitu kan. Yang penting gue bisnis jalan nih, geprek bensu, bodo amat ada yang sama kayak gue, biarin lah gitu kan. Yang penting jalan. Nah itu kedepannya bermasalah. Dan buat kalian yang mau usaha, salah satunya yang perhatikan adalah legalitas. Terakhir, scheduling factor. Nah, scheduling factor, kenapa harus ada scheduling factor? Kalian kan usaha nih ya, nggak mungkin nggak punya yang namanya jadwal. Kalau mau jalan usaha cupang ya usaha aja, seadanya aja. Cupang yang kejual 2 hari ini ya udah, besok 5 terserah dan lain sebagainya. Itu namanya nggak punya jadwal. Bagaimana punya jadwal? Dalam 1 bulan target 100 cupang kita harus jual, gitu kan? Gimana cara menjual dalam 100 cupang itu dalam sebulan? Bikin indikatornya, ya. 100 ini bikin indikatornya. Apakah bikin promo, ataukah datangi ke orang yang suka cupang, atau ikut kompetisi, atau taruh di sosial media, atau dibikin website, atau dibikin brosur gitu kan, keliling kampung dan lain sebagainya. Jadi dalam jadwal target itu, target usaha harus ada yang namanya jadwal gitu. Target itulah yang jadi goals Anda melakukan usaha. Kalau tidak punya jadwal, lihat pedagang-pedagang kaki lima. Mereka yang penting hari ini dapat untung, jualannya laku, alhamdulillah. Nah, kalau Anda lulusan S1,
Anda mahasiswa, berbeda cara pikirnya, gitu kan. Harus lompatannya lebih tinggi. Pak, saya mah nggak mau tinggi-tinggi lah, nggak ada modal, Pak, gitu kan. Orang tua saya aja susah, Pak, ngebiayain saya kuliah. Nah, itu namanya putus asa. Anda harus punya motivasi. Bagaimana caranya? Gantungkan keinginan Anda kepada Allah. Allah punya segalanya, gitu kan. Anda mau usaha cupang 1.000, usaha cupang 10.000, target 10 juta, 100 juta, 1 miliar, gantungkan targetnya kepada Allah. Jangan targetnya kepada manusia. Saya nih mau datengin orang ini nih, kayaknya dia punya modal nih. Gitu kan. Datang ke sana, ternyata dia nggak bisa ngasih modal. Kecewa dong. Nah, itu berharap sama manusia. Nah, itu memang usaha ya, usaha mendatangi manusia. Tapi ada yang lebih penting, mendatangi Allah, gitu kan. Nah, saya dalam May Institute itu sudah merancang dalam 6 bulan ke depan, anggaran biaya saya sekitar hampir 100 juta lebih. Nah, jadi saya punya karyawan untuk handle pelatihan dan lain sebagainya. Saya punya tutor, saya punya teknologi. Dalam 6 bulan ke depan, pengeluaran saya hampir 100 juta. Kalau nggak salah 101 juta rupiah lah gitu kan. 6 bulan ke depan. Nah, bagaimana? Itu pengeluaran rancangan saya 6 bulan ke depan. Itu namanya jadwal gitu kan. Nah, terus bagaimana mendapatkan income dari anggaran yang sudah saya anggarkan selama 6 bulan itu, 101 juta itu. Maka saya buat indikator-indikatornya. Oh, ini dari sini pemasukan, ini dari sini pemasukan, dari sini. Keluarlah angka, contoh ya, 300 juta. Gitu kan. Dalam 300 juta itu adalah omset saya selama 6 bulan. Gitu. Jadi 300 juta itu saya kelola omset. Nah, kalau seandainya profitnya terakhir, nah itu bonus saja sebetulnya. Yang penting saya sudah rancang 6 bulan ke depan bahwa anggaran saya selama 6 bulan adalah 101 juta. Gitu. Kalau tidak punya target, di tengah jalan kita nggak punya duit, gimana dong? Gitu kan? Nah, nggak punya indikator untuk pemasukan kita. Nggak ada tuh, yang penting jalan aja lah, bodo amat mau untung mau enggak. Nah, itu bukan bukan skala mahasiswa, itu skalanya mohon maaf orang-orang pedagang pinggiran gitu ya. Oke, baik, sampai situ untuk business feasibility study sudah nangkap. Halo, silakan open mic. Halo, pada diam semua ini, pada tidur jangan-jangan. Halo teman-teman. Mahasiswa. Halo Pak, halo. Ya. Saya bikin pesanan Pak. Jadi Ya Pak. silahkan coba. Jadi studi kelayakan bisnis itu apa, Mas Rivaldi? Itu. Simpulkan coba. Menurut Mas Rivaldi sendirilah. Jadi kelayakan itu kita mengetahui bagaimana. Suaranya kurang jelas. Gimana? Jadi kelayakan itu kita mengetahui bagaimana Oke. Ya. Nah. Kecil suaranya. Ya. Mbak, ya terima kasih Mas Rivaldi. Cuma suaranya kecil ya. Yang lainnya silahkan coba. Jadi studi kelayakan bisnis itu apa? Mbak Mary? Halo? Mary, Studi kelayakan bisnis intinya ya sebelum usaha kita pastiin dulu layak nggak nih bisnis kita, diterima di masyarakat enggak. Oke, bagus. Mas Soga, yang distro, apa itu menurut Mas studi kelayakan bisnis? Oh ya, studi kelayakan bisnis, ya barang yang mau kita jual layak apa enggak gitu Pak. Maksud saya. Oke. Yang lainnya? Halo? Oke. Selain layak atau tidak,
dalam studi kelayakan bisnis itu ada yang namanya positive and negative potential. Nah, lihat potential, positive and negative outcome of project before investing a considerable amount of time and money into it. Jadi selain buka usaha, studi kelayakan bisnis, investasi juga masuk. Gitu. Jadi kalau seandainya teman Anda nih punya usaha distro, lalu teman Anda yang satu lagi ingin investasi nih di distro Anda. Karena kira-kira nih distronya Mas Yoga ini potensi nih di Tangerang ini gitu kan. Setelah Mas Yoga cerita sama temen, distro gua nih per bulan omsetnya bisa sampai 30 juta loh gitu kan. Siapa? Mbak Rizky tertarik dong. Keren juga nih, sebulan 30 juta gitu kan. Lumayan juga gitu. Nah, si teman ini harus melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis juga terhadap Mas Yoga. Nggak cuma percaya. Percaya nih teman saya ini, teman dari kuliah ini, teman ngopi, teman nongkrong, masa gue nggak percaya sama Yoga gitu kan. Nah, mau dong gue investasi nih 50 juta buat bisnis distronya gitu kan. Nah, kalau seandainya hanya namanya kepercayaan saja, itu tidak cukup dalam bisnis. Ya. Jadi harus yang namanya riset. Di Mbak Rizky ini harus riset ke distronya Mas Yoga. Bagaimana potensinya, laporan keuangannya, cash flow-nya, penjualannya, tingkat kredibilitas karyawan, dan lain sebagainya, brand-nya menurut masyarakat, dan sebagainya. Barulah si Mbak Rizky ini investasi ke distro Mas Yoga. Nah, nggak sekonyong-konyong dia naruh duit 50 juta nih, 50 juta buat Mas Yoga nih, udah jalanin, terserah kamu gitu kan 50 juta ini. Nah, itu namanya bukan mahasiswa. Itu mahasiswa. Jadi harus apa namanya? Detail gitu kan, investasi detail. Nah, dalam investasi kan ada yang namanya negatif dan positif ya. Negatif outcome atau positif outcome. Bagaimana negatif outcome? Negatif outcome ya rugi lah gitu kan, pemasukan jadi rugi. Kalau seandainya positif pasti itu untung. Nah, itu harus siap-siap juga. Orang yang mau investasi itu harus siap-siap untung dan siap rugi. Ya, kalau seandainya mau untung aja ya jangan usaha lah gitu kan. Saya pernah rugi nggak dalam usaha? Pernah, puluhan juta pernah rugi. Pernah untung nggak ya? Sering untung mah itu jangan dibahas. Tapi mental jadi entrepreneur itu harus siap rugi. Dalam jualan pertama, saya tanya Mas Rivaldi, pernah rugi nggak? Pernah. Pernah kan? Iya. Sudah siap mental ruginya belum sebelum usaha? Iya. Iya. Rugi. Jadi yang namanya studi kelayakan bisnis juga masuk ke situ, potensial positif and negative outcome. Jadi harus punya yang namanya mental untung, mental rugi. Kalau mental untung, semua juga siap untung gitu kan. Mau nggak jalanin usaha saya distro nih? Untung terus tiap bulan ini. Nah, pokoknya jadi orang kaya lah cepat aja distro saya ini. Siapa yang nggak mau? Mau gitu kan. Tapi pertanyaannya Anda siap nggak mengalami kerugian? Nah itu yang paling penting. Jadi jangan punya ambisi, tapi ambisi itu malah jadi negatif ambition gitu ya. Harus punya yang namanya positive ambition. Saya pengen punya usaha nih, modal cuma 5 juta gitu ya. Modal apa ini 5 juta? Bisa bikin ice coffee, bisa bikin makanan, bisa bikin dan lain sebagainya. Tapi harus diperhitungkan dengan matang, itu bisa ruginya seperti apa, bisa untungnya seperti apa. Gitu kan? Nah, di salah satu outlet saya itu penjualan pertama itu 200 cup. Nah, dihitung-hitung itu hanya untung sedikit lah gitu ya. 200 cup. Di bulan kedua naik jadi hampir 340 cup. Nah, untungnya naik lagi dikit gitu ya. Bulan ketiga hampir 500 cup, naik lagi dikit. Jadi bertahap gitu kan, bertahap. Nah, dalam 3 bulan itu kalau punya usaha harus pelajari tuh kenapa produk kita itu naik terus ya. Ada faktor-faktor gitu kan. Itu namanya scheduling faktor. Jadi harus dipelajari lagi. Nah, sampai sini alhamdulillah semuanya sudah kira-kira paham lah apa itu studi kelayakan bisnis secara definisi lah ya.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin masuk ke yang namanya Syariah Business Feasibility Study. Kenapa saya masukkan komponen Syariah Business Feasibility Study? Karena kita itu orang beragama, betul ya? Kita orang beragama. Di sini ada yang ateis? Saya kira nggak ada ya. Nggak ada yang ateis. Mohon maaf, di sini ada yang non-Muslim? Halo? Mungkin teman-teman sekelasnya ada yang non-Muslim? Ada apa Erlangga? Erlangga, baik. Ada Pak, nggak ada. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada? Ya, kalau ada juga nggak masalah. Kenapa? Saya tanya, kita itu orang beragama, gitu kan? Beragama, jadi dalam sebuah bisnis, selain kepada teori dunia, kita harus mengacu kepada teori agama. Di dalam Islam, ya karena yang menciptakan teori studi kelayakan bisnis adalah orang non-Muslim, gitu ya, orang non-Muslim. Jadi, apakah di Islam ada? Ada, gitu ya. Jadi, studi kelayakan bisnis menurut syariah itu ada. Nah, kalau kalian pengen beli bukunya, nah ini ada studi kelayakan bisnis syariah. Nah, karangannya Dr. Hamdi Agustin SEMM. Ya, ini jadi rujukan saya juga dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa bagaimana perspektif berbisnis sesuai syariah. Nah, lihat, siapa yang mau baca? Silakan coba baca pengertian tentang syariah business feasibility study, syariahnya sesuai syariah. Adelia, bisa baca? Mbak Adel? Halo? Nggak kelihatan, Pak. Gak kelihatan? Kecil ya? Siapa yang bisa kelihatan? Silakan dibaca. Bahasa Inggris siapa ya? Ya, silakan. Ika. Yang bahasa Inggris. Halo? Halo, silakan. Halo. Bahasa Inggris, Pak. Kenapa? Yang Baik. Ya, kalau seandainya tidak ini. Nah, syariah bisnis itu ya secara sistematik dia meneliti sebentar ada tentang bisnisnya itu diterima atau tidak diterima ya berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta pandangan syariah Islam ya di dalam melakukan sebuah investment. Jadi ada tambahan selain Anda melakukan studi kelayakan bisnis secara hukum yang berlaku, contoh hukum-hukum secara teoretik gitu ya, secara analisa produk, analisis lingkungan, analisis manajemen, analisis finansial, ternyata ada juga di dalam syariah adalah berdasarkan prinsip Islamic syariah, gitu ya. Bagaimana cara mempertimbangkannya? Nah, lebih lanjut nanti saya jelaskan. Jadi ada tambahan. Kenapa tujuannya seorang Muslim perlu yang namanya mempelajari bisnis sesuai syariah? Kenapa tujuannya? Saya pengen tahu. Kenapa seorang Muslim harus mempelajari bisnis dalam perspektif syariah? Ayo, kenapa? Bisa jawab? Biar saling menguntungkan nggak sih, Pak? Biar nggak ada yang curang gitu. Terus? Selain itu? Ada lagi? Ya bisnisnya yang secara benar dan secara halal, iya nggak sih, Pak? Betul, ya. Bisnisnya, lihat the Syariah Business Feasibility Study report is made as an effort to Allah who expect Allah Subhanahu wa taala help and love so that the business that will be carried out will benefit. Ya. Jadi tujuannya adalah mendapatkan pertolongan dari Allah dan dicintai sama Allah, disayangi sama Allah. Kira-kira nih saya mau tanya. Jika bisnis Anda
gitu ya, sudah betul jalurnya gitu kan. Terus dicintai Allah dalam bisnis Anda, karena Anda dalam bisnisnya itu sering melakukan yang namanya bonus-bonus ke konsumen. Itu kan cara pemasaran ya, bonus itu. Tapi bonus itu kita artikan sebagai sedekah. Get one, buy one get one. Nah, beli satu dapat satu. Kira-kira niatnya kalau seandainya bukan sedekah, dapat nggak pahalanya? Enggak. Tapi kalau seandainya Anda jual satu, saya jual nih satu, saya sedekahin nih satu buat Anda. Nah, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat. Nah, kalau seandainya Anda jual dengan mengharapkan yang namanya imbal balik dari konsumen, itu secara duniawi. Bagaimana cara mendapatkan keduanya? Tergantung niatnya, gitu kan. Ya, saya pengen dapat dua-duanya nih, ya kan? Dapat pahala iya, dapat konsumen pelanggan tetap iya. Ya itu tadi niatkan. Kamu beli satu cupang, dapat cupang lain, dapat satu cupang lagi. Itu namanya dapat loyalitas konsumen, dapat pahala dari Allah. Itu kan jadi plus. Nah, udah mantap itu kan. Jadi kalau seandainya dalam melakukan bisnis, kalau ada promo-promo, gitu kan, niatkan yang namanya kepada Allah. Terus kalian mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Bisnisnya berkah, gitu kan. Oke, itu bisnis sesuai syariah. Sekarang tujuan dari bisnis. Ya, the purpose of business feasibility study. Nah, kalau seandainya tadi kita tentang definisi, ini masuk ke tujuan bisnis. Nah, setelah melakukan studi, ide Anda itu kira-kira bekerja atau bisa dimanfaatkan oleh pengguna studi kelayakan bisnis atau tidak. Pengguna kelayakan bisnis siapa aja? Contoh, diri Anda sendiri gitu kan. Ketika Anda sudah punya konsep bisnis, Anda riset, setelah itu Anda konsultasikan kepada ahlinya yang sudah melakukan bisnis. Contoh Anda bisnis di distro, Anda riset, terus Anda tanya ke teman atau senior yang sudah melakukan bisnis, lalu Anda bilang, oh oke, saya siap bisnis distro nih. Karena sudah mendapatkan informasi ya dari ahlinya ya, dan Anda juga sudah pelajari. Nah, itu masuk kepada decision making, keputusan akhir Anda untuk melakukan bisnis. Terus dalam bisnis juga itu investasinya itu dipertimbangkan lagi. Apakah investasinya berjangka panjang atau investasinya berjangka pendek, gitu kan? Kalau berjangka panjang, saya investasi di distro kamu cuman untuk 3 bulan lah ya, gitu kan? Kira-kira untungnya berapa? Saya investasi di kamu. Jadi itu kan bisa diproyeksikan kan? Oke, rata-rata saya per bulannya omset atau profitnya di kisaran 5 juta. Berarti kali 3 kali 15 juta. Oke, saya tanam 30 juta. Berarti kembali 3 bulan ke depan 45 juta. Jangka pendek. Kalau jangka panjang seperti apa? Nah, saya taruh nih uang 30 juta di distro kamu. Saya pengen setiap penjualan item saya dapat berapa persennya. Nah, contoh jual jaket nih, harga 100.000. Dengan teman, oke, 10% lah buat kamu dari setiap penjualan gitu kan. Nah, jadi Anda menjanjikan setiap penjualan ada untung buat teman yang invest 10%. Dia kan tertarik, weh, mantap juga nih gitu kan. Jadi itu tidak mematok setiap bulannya. Jadi kalau penjualannya dalam sebulan 100 dengan harga 100.000, 10 juta, 10%-nya 1 juta gitu kan. Nah, semakin banyak penjualan, semakin dapat income-nya si teman tambah banyak. Itu strategi aja untuk menarik investasi gitu. Kemarin ada yang investasi di saya untuk pembukaan outlet, saya masih tolak gitu kan. Mas, saya mau invest nih, ada duit gitu kan, buat di kedai kopi. Saya bilang saya belum buka investasi gitu kan. Saya masih bisa lah gitu kan untuk buka sendiri gitu kan. Nah,
Kenapa? Karena saya banyak pertimbangan kalau harus mendatangkan investasi yang kecil-kecil gitu kan. Contoh cuman 8 juta, cuman 10 juta gitu. Tapi kalau investasinya besar, nah itu saya bisa proyeksikan gitu. Contoh saya investasi Mas nih 50 juta, 100 juta gitu kan. Tuh, ya. Itu tujuan dari bisnis. Nah, itu secara secara convince. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tujuan dari bisnis secara syariah. Pertama, pasti Anda yang namanya berbisnis cari yang namanya ridho Allah, gitu kan? Di sini ada nggak yang berbisnis mencari ridho pacar, mencari ridho siapa? Orang tua. Orang tua juga penting. Tapi yang paling penting adalah setelah ikhtiarnya Anda berbisnis harus yang namanya ridho Allah itu. Allah ridho nggak sama bisnis Anda? Dengan cara-cara yang baik nggak Anda berbisnis? Contoh, kalau seandainya dengan cara tidak baik apa? Anda minjem duit ke bank, Anda berbisnis. Kira-kira itu dapat ridho Allah nggak? Saya tanya. Bisa jawab? Tidak, Pak. Karena minjem ke bank konvensional ada ribanya. Betul nggak? Minjem 10 juta, Anda balikinnya 12 juta, 15 juta. 5 jutanya itu riba. Ridha Allah ada nggak? Nggak ada. Bisnis Anda nggak berkah. Terus gimana Pak? Saya nggak punya modal ini untuk bisnis. Selain ke bank. Apakah Allah menyediakan modal usaha Anda dari bank? Hah? Enggak kan? Apakah Allah menyediakan modal Anda dari koperasi? Enggak. Saya selama usaha, saya ingin kasih tahu nih, 2012 sampai 2020, 8 tahun saya usaha, saya nggak pernah minjem ke bank. Ya, nggak pernah minjem ke bank untuk usaha. Gitu. Terus caranya gimana Pak dapat modal? Dalam satu kelas, nih kalau kalian nanti bikin grup ya, ada saya bikin 8 orang grupnya per kelompok. Kira-kira 500.000 per orang sanggup nggak? Kalau sanggup, kali 8 orang 4 juta. 4 juta bikin model usaha. Bisa nggak? Bisa. Gitu kan? Orang yang modal cuma 1 juta aja bisa, apalagi kalian punya teman-teman kelas, teman-teman perjuangan, gitu kan, dalam satu kelas ini, gitu kan. Apalagi satu kelas ini memutuskan, ada 40 orang kan? 40 orang. Teman-teman, koordinir sama ketua kelas. Kita mau usaha distro, contoh ya, distro. Kumpulin uang 500.000, semuanya sepakat. Dapat berapa? 20 juta. Bisa nggak? Bisa. Gitu kan? Ngumpulin modal gampang nggak? Gampang. Ya. Jadi pola pikirnya dirubah. Susah nyari modal, Pak. Sekarang dirubah. Gampang, Pak, nyari modal. Nah, idenya harus dibuka. Gitu kan? Nah, setelah itu Anda punya praktek distro, kira-kira orang percaya nggak Anda punya usaha? Saya tanya. Anda sudah punya distro nih. Banyak baju-baju, banyak topi, banyak sebagainya gitu kan. Anda punya laporan keuangan bagus. Anda punya karyawan. Kira-kira orang yang punya duit datang ke Anda, mau naruh duit nih 30 juta, percaya nggak? Percaya, Pak. Percaya. Percaya. Betul. Jadi strateginya mudah dapat duit, dapat modal tuh mudah. Bahkan kalau Anda punya duit, nolak duit orang lain tuh mudah. Gitu kan? Buktinya saya mau investasi dong Mas Fauzan nih, ada duit. Wah, nanti dulu lah. Saya nggak mau duit. Gitu kan? Nah, itu udah levelnya beda lagi gitu kan. Mohon maaf nih, saya nggak butuh duit nih. Nah, kalau kalian dikituin, kira-kira level kalian sudah sampai mana? Gitu kan. Jadi intinya, jangan beralasan nggak punya modal untuk usaha. Aduh, nggak ada usaha nih. Jual perabotan emak aja lah di rumah. Mak, punya apa, Mak? Kompor.
harga berapa jual mak buat usaha, punya TV jual mak buat usaha, usahanya bangkrut. Nah, habis-habisan diomelin emak ya kan. Nah, terus yang kedua, modal itu tidak harus dimulai dari besar. Mulailah dari modal yang kecil. Bahkan tanpa modal pun bisa gitu kan. Bagaimana tanpa modal bisa di online? Nah, gitu kan. Jadi makelar. Nah, selain ikhtiar dan ridho sama Allah, mendapatkan ridho Allah, Anda juga harus yang namanya minimize risk. Kenapa harus minimize risk? Minimalisasi resiko. Biar nggak kaget. Biar nggak kaget kalau Anda dalam berbisnis itu rugi, gitu kan. Ketika punya modal 4 juta, Anda harus punya prediksi. Prediksi bagaimana nih potensi ruginya. Ya. Kerugian saya dalam jualan produk distro ini kira-kira berapa nih? Nah, untuk lihat minimize loss, minimize kerugian. Dari minimize resiko, minimize kerugian. Jadi ini berhubungan. Bagaimana untuk minimize resikonya? Itu harus punya yang namanya strategi, harus punya agenda. Ya, resikonya itu harus diagendakan. Oh, ternyata ini dalam 6 bulan saya punya minimize risikonya. 6 bulan ternyata pengeluaran saya itu nanti akan keluar di bulan ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, gitu kan. Terus kalau seandainya itu rugi, berarti itu adalah negatif outcome, gitu kan. Karena kita sudah berusaha nih 6 bulan ke depan nih kita sudah proyeksikan, ternyata setelah 6 bulan ke depan kita rugi. Nah, itu sudah qadarullah, itu di luar dari wewenang manusia, ranah manusia ya. Itu adalah ranah Allah gitu kan. Mau rugi atau untung ranah Allah, bukan ranah kita. Ingat ya. Rugi atau untung bukan ranah kita, tapi ranah Allah. Tapi kita ada usaha untuk menuju untung. Ya, ada kerjanya lah, ada langkahnya gitu. Ya, karena kita nggak tahu mau untung apa rugi, kita nggak tahu gitu kan. Yang penting ada jalannya gitu kan, ada kerjanya. Kita mau ke kampus jalan, gitu kan. Di kampus itu dapat ilmu atau tidak tergantung Andanya gitu kan. Datang ke kampus tidur di kelas. Nah, di online pun juga sama kita kuliah. Setelah ngikuti perkuliahan ini, Anda di kasur tidur ngorok gitu kan. Videonya dimatiin gitu kan. Ya pasti ada gitu kan. Nah, itu tergantung Anda juga gitu. Ya. Terus ada planning and implementation. Nah, setelah ikhtiar, ridha Allah, doa, setelah minimal resiko biar tidak kebanyakan rugi, Anda punya rencana planning gitu kan, planning. Terus setelah planning, implementation. Lakukan. Jangan cuma rencana. Pak, rencana saya bulan depan ini usaha jual beli motor Pak bekas. Oh, potensinya besar karena banyak yang curanmor ditinggalin motornya kita jual lagi Pak spare part-nya gitu kan. Nah, itu rencana Pak tapi gitu kan. Belum dikerjain. Nah, bulan depan gimana rencana kamu untuk jual beli motor? Wah, itu sudah saya agendakan Pak. Nah, pokoknya proyeknya bagus Pak gitu kan. Bulan depan saya tanya, gimana rencana jual motornya? Wah, itu sebentar lagi Pak direalisasikan. Itu keburu kiamat gitu kan. Jadi kalau sudah punya rencana, langsung implementasikan, langsung kerjakan gitu. Setelah usaha berjalan gitu kan, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang namanya controlling and supervision. Kenapa? Karena dalam usaha kita harus kontrol kan, gitu. Apalagi sudah banyak karyawan, punya karyawan, harus dikontrol kerjanya, kontrol perilakunya, kontrol loyalitasnya, terus supervisi, gitu kan. Supervisi ini pengawasannya, nah, ya, controlling pengendalian, supervisi pengawasan. Kalau pengawasan itu udah levelnya di top, gitu kan. Tinggal terima laporan keuangan dari staf keuangan sudah bagus atau belum, kenapa ada masalah, dan lain sebagainya. Terus dikontrol nih, kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dari tujuan ini, tujuan berdasarkan syariah business possibilities tadi, ada yang ditanyakan? Cukup? Ada yang ditanyakan?
Nggak ada ya? Oke, baik. Nah, kenapa di sini tidak saya cantumkan profit dalam syariah business feasibility study? Tadi kan kalau di sebelumnya itu ada yang namanya profit outcome ya. Kalau di sini nggak ada. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kenapa dalam perspektif syariah business feasibility study ini tidak ada akhirnya itu outcome profit. Sedangkan tujuan bisnis yang sebelumnya ada yang namanya outcome profit. Ada yang bisa jawab? Gimana, Mas Rivaldi? Suaranya kurang keras? Mungkin misalkan kalau Hah? Coba deketin handphonenya, kurang kenceng. karya itu kan tidak terlalu mementingkan keuntungan atau profitnya mungkin Pak. Jadi dia lebih sinyal mungkin. Jadi dia lebih ingin dia sesuai dengan, kalau dia sesuai dengan tanya Allah, nanti rezekinya bakal dapat atau mengalir sendiri. Betul. Ya. Jadi dalam perspektif syariah, bisnis itu, profit itu bukan tujuan. Ya, ingat ya. Anda jualan distro, dalam perspektif syariah, bukan untung yang dicari. Ya. Saya pokoknya jadi orang kaya lah, gitu kan. Pokoknya mobilnya bagus, Fortuner, gitu kan. Tujuan saya itu berbisnis. Pokoknya pengen punya istri cantik, punya banyak anak. Pokoknya tujuan bisnis saya itulah, gitu kan. Nanti yang perempuan juga supaya cantik saya kalau berbisnis, dapat duit, saya bisa dandan, beli baju bagus, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu tujuan bisnis saya. Ternyata dalam syariah itu tidak. Ya. Dalam syariah, berbisnis itu tujuan akhirnya adalah masuk surga. Keren nggak? Keren. Selain Anda kaya raya, Anda masuk surga. Wih, itu yang dicari orang businessman. Nah, ini saya sedang belajar juga. Belajar bagaimana caranya menjadi seorang bisnis kaya raya, masuk surga, plus sekeluarga. Wih, mantap kan? Gitu. Nah, itu berat itu. Jadi harus benar-benar sekarang dipelajarin. Makanya saya ikut kajian bisnis, ngaji kitab, bergaul dengan orang-orang soleh yang di bisnis juga. Saya dengar omset mereka itu saya ngeri-ngeri. Ya, sehari cuma 1 miliar, Mas Fauzan. Wih, 1 hari 1 miliar. Luar biasa gitu kan. Nah, tapi sedekah saya per bulan ya bisa 5-10 miliar lah gitu. Masya Allah. Sedekahnya 5-10 miliar. Gitu kan. Itu levelnya udah high class. Punya karyawan hampir 14.000 gitu kan. 14.000. Nah, tapi tetap sederhana orangnya gitu, ya. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya. Tujuan dari berbisnis kalau seandainya Anda orang muslim itu mendapatkan ridho Allah dalam berbisnis. Jangan jadi tolak ukur keuntungan bisnis. Itu akan sakit hati. Kenapa sakit hati? Saya sudah merancang ini 6 bulan ke depan saya untung 20 juta, ternyata rugi. Gimana sih ini Allah nih? Saya nih sudah mati-matian, saya sudah kerja keras, saya sudah banting pulang, saya sudah marahin mertua saya sudah marahin pacar saya, ternyata rugi juga. Tuh kan yang disalahin siapa? Rebet kemana-mana kan? Makanya dalam berbisnis siap-siap. Jangan berpatokan kepada profit. Target ada. Target keuntungan ada setiap bulan. Contoh saya keuntungan 10 juta. Tapi target itu Anda realisasikan dengan keadaan. Jika tidak tercapai, ya evaluasi. Jika tercapai, bersyukur, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, itu intinya. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuan, Anda harus mengetahui unsur-unsur dalam kelengkapan sebuah business feasibility study. Ya. Elemen pertama adalah laws, hukum. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kenapa pertama adalah hukum?
Karena ini patokan awal, pertama Anda dalam berbisnis itu harus punya legalitas. Gitu. Setelah melakukan studi, itu harus Anda betul-betul, ini studi saya layak ini, gitu kan, sudah bisa dieksekusi. Makanya bikin legalitas, bikin perusahaan, entah itu CV atau PT atau firma, gitu kan, ya. Yang penting ada. Yang paling rendah itu apa? Anda punya surat izin usaha dari kelurahan. Nah, Mas Yoga kan punya distro. Mas Yoga nggak punya duit nih Pak buat bikin CV. Bikin surat keterangan ke kelurahan itu gratis. Pak Lurah, Pak RT bikin surat pengantar, datang ke kelurahan, Pak saya mau bikin surat keterangan usaha. Nah, itu bisa. Jadi itu jadi landasan hukum bahwa bisnis Anda itu legal gitu ya. Nah, karena dalam dokumen legalitas itu sangat penting gitu ya. Apalagi di bidang makanan, minuman gitu ya. Di bidang fashion itu sangat penting. Kalau produk Anda dijiplak orang lain, Anda tidak punya legalitas, sulit untuk mengklaimnya. Nah, dia udah duluan tuh punya legalitas. Produk Anda ternyata laku keras gitu kan. Gitu ya, resikonya gitu kalau tidak mementingkan legalitas. Nah, itu pertama. Kedua, market and marketing. Nah, kedua ini komponen yang saling berkaitan. Ya, kenapa saling berkaitan? Karena kalau seandainya sudah ada ketemu market, gitu kan, sudah ketemu pasar, ya, Anda punya strategi marketing. Pemasarannya harus punya strategi. Ketemu nih market penyuka cupang. Bagaimana caranya supaya cupang ini laku di market itu? Anda susun strateginya, marketingnya seperti apa? Entahkah kalau seandainya di distro itu packagingnya bagus, atau kualitas bahannya bagus, atau namanya betul-betul melekat dengan orang, contoh topi gitu kan, topiku. Nah, topiku itu berkaitan dengan pribadi, jadi memakai topiku itu betul-betul topinya dia gitu, atau my topi gitu kan. Jadi pokoknya kalau sudah ada ketemu marketnya, itu susun strategi marketingnya gitu. Kalau belum ketemu marketnya, itu buat market. Nah, gimana cara buat market? Mudah. Bikin market itu bentuk komunitas. Sekarang saya tanya, satu kelas ini 17 semester 7 itu ada 100 orang. Kira-kira itu pasar bukan? Itu market bukan? Pasar itu potensial sekali. Bayangin, sekarang Anda punya usaha pulsa, Anda rekrut 100 orang itu, Anda katakan saya jualan pulsa nih. Nah, dalam 100 orang itu, kalikan dalam sebulan, contoh kebutuhannya adalah 100.000 per bulan. 100.000 kali 100, berapa? 10 juta. Anda harus siapkan 10 juta pulsa untuk 100 orang. Ya, 100.000, ambil untunglah kira-kira 2.000 atau 3.000 gitu ya. 3.000 kali 100, memang kecil sih, 300.000 gitu kan. Tapi 10 juta itu muter terus selama 12 bulan, contoh 10 juta itu. 10 juta kan balik lagi 10 juta. Menjadiin modal pulsa 300.000. Anda punya uang 300.000 sebulan dengan investasi 10 juta. Selama 100 orang itu konsisten beli ke Anda gitu kan. Pulsa itu. Pasar bukan pasar. Apalagi coba yang 100 orang yang mau dijadiin pasar. Nah, pilih perempuan punya kerudung pasti gonta-ganti gitu kan. Nah, yang cewek punya fashion kerudung 100 orang, contoh perempuannya ada 70. 70 orang saya punya produk nih gitu kan, kerudung manis legit gitu kan. Nah, kerudung apalah gitu kan, kerudung pinky. Nah, beli ya di saya gitu kan, diskon. Nah, 100 orang bikin pasar di situ. Pokoknya bikin grup 100 orang semester 7 bikin pasar di situ. Wah, apa aja jual gitu kan. Yang penting jangan jual diri gitu kan. Ya. Pokoknya bikin pasar, bikin komunitas. Komunitas pecinta cupang. Nah, bikin komunitas sendiri. Jadiin pasar. Jadi walaupun tidak ada market, bikin market bisa. Ya, jadi strateginya gitu. Oke, kita lanjut setelah elemen 2. Ketiga,
Finansial. Ini finansial. Finansial, setelah melakukan market pasar, punya strategi marketing, dalam elemen ini kita harus punya yang namanya incur, will be incur, and how much they will cost. Then also examine how much income will be received the project is finished. Jadi bagaimana supaya riset include how long the invest will return. Nah, makanya harus dipikirkan finansialnya, keuangannya. Tadi saya sudah katakan bagaimana cara mendapatkan keuangannya. Gitu kan. Tadi cara urunan, apakah dengan minjam tanpa bunga ya. Kalau minjam, contoh minjam ke teman, minjam dong nih 5 juta buat usaha. Udah, berarti balikinnya 5 juta. Kalau seandainya teman bilang, lu mau usaha apa? Akadnya perjanjiannya. Gue mau usaha jualan tahu gejrot, contoh ya. Tahu gejrot modalnya 5 juta gitu kan. Ya udah, gue pinjemin lu 5 juta, tapi lu balikin gue 5 juta 500 ya. Nah itu riba. Tolak gitu ya. Tolak. Jangan diterima. Nah, Anda berdosa. Atau akadnya begini. Oke, gue kasih pinjem, jangan pinjem. Oke, gue mau kerjasama sama lu usaha jalanin tahu gejrot, gue kasih 5 juta tiap bulan, profitnya, untungnya bagi 2 ya, lu 70, gue 30. Nah itu boleh. Itu namanya syirkah, ya, kerjasama dalam bisnis gitu. Jadi boleh. Jadi jangan sampai pinjam uang ada ribanya, tidak berkah. Ya, jangan coba-coba. Oke. Karena pelaku riba akan diperangi sama Allah, hidupnya seperti orang seperti orang mati. Jadi kayak mayat hidup, kayak zombie gitu. Itu perumpamaan dari Rasulullah. Orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang menjalankan riba, hidupnya itu seperti orang mati. Dia hidup tapi jiwanya mati. Nah, ya, itu pesan moral ya. Jadi hati-hati. Pak, saya kredit motor riba dong Pak, nih di leasing. Iya, riba. Ya, caranya gimana? Ya taubatan nasuha lah, terus berhenti gitu. Oke, selain finansial tadi, Anda dapat uang dari mana? Terus bagaimana cara pengembaliannya? Karena orang berpikir mudah dapat uang, tapi sulit mengembalikan. Itu yang kebiasaan orang gitu kan. Makanya perlu diperhitungkan matang-matang kalau pinjam uang gitu. Lebih cocok sih kerjasama karena harus sepaham nih, si A sama si B harus sepaham nih. Kalau seandainya dalam berusaha, melakukan usaha harus tahu untung dan rugi gitu ya. Oke. Setelah financial, technical atau operation. Operation ya. Ini komponen dari unsur studi kelayakan bisnis. Nah, dari technical atau operation ini bagaimana cara Anda menjalankan sebuah proyek atau bisnis. Ya, apakah bisnis tersebut berdekatan dengan kantor Anda, be it di head office, the branch, factory, or warehouse, ya, branch dengan cabangnya atau dengan produksinya, tempat produksi. Jadi harus diperhitungkan juga dalam melakukan bisnis. Ini harus apakah usaha Anda itu dekat mesinnya, contoh kantor Anda, distro, penjualan, distro, terus di sini ada pabriknya, ada tukang jahitnya, terus di sini produksi label gitu kan. Jadi itu harus diperhitungkan. Atau Anda dalam melakukan bisnis itu ambil dari support dari elemen orang lain. Contoh Anda bajunya dari si A, terus bikin bikin bordirnya dari si B gitu kan. Anda cuma punya logo. Nah, Anda langsung jual memakai logo Anda. Itu kan jadi teknikal ya. Terus bagaimana layout penjualannya, rukonya seperti apa, terus warnanya seperti apa, terus
desainnya seperti apa gitu. Jadi mesti harus punya yang namanya konsep. Ya, bagaimana? Karena kenapa? Karena ada indikator ketertarikan konsumen terhadap warna-warna produk gitu kan. Ada yang suka warnanya merah, kuning, hijau ya gitu. Jadi ada ketertarikan. Terus usaha Anda itu dekat dengan pasar tidak gitu kan. Kalau jualan ice coffee dekat pasar yang panas, yang apa namanya, orang-orang tuh kalau seandainya minum ice coffee itu seger, nah itu potensi juga. Atau usaha Anda jual ikan cupang di mall gitu kan, jual ikan cupang di mall, emang ada ya gitu ya. Gitu. Jadi harus tempatnya itu harus betul-betul potensi. Apakah dekat pemerintahan gitu kan, to government, atau financial institution, atau dekat lembaga keuangan. Kalau seandainya dekat lembaga keuangan, Anda mudah mengakses keuangan, atau dengan lingkungan material tertentu. Contoh, Anda saya jualan es coffee gitu ya. Kebutuhan pabrik supply kopinya dekat atau jauh. Kebetulan saya supply-nya dari Solo, kopinya. Jadi lumayan jauh gitu ya, supply kopi. Kalau dari powder-powder yang lain, red velvet, kayak matcha, cappuccino, dan lain-lain dekat di sini. Dan itu juga diperhitungkan, ya kan? Perhitungkan. Ongkirnya dari Solo berapa? Itu diinkludkan kepada nanti penjualannya berapa gitu. Oke. Nah, kelima, manajemen organization. Penting, Anda yang namanya usaha harus punya yang namanya tim. Nah, nggak mungkin kan semua Anda yang kerjakan gitu ya. Jualan distro, Anda yang Anda yang kasirnya, Anda yang ngejualnya, Anda yang ngepel, Anda yang bikin bajunya, Anda yang produksinya, Anda yang packing. Wah, itu Superman itu gitu kan. Jadi harus namanya punya tim kerja. Ya kalau seandainya jualannya kecil-kecilan sih nggak masalah sih. Tapi kalau kerjanya sudah lumayan besar, untuk penjualannya meningkat gitu kan, ya Anda harus punya yang namanya kasir satu, pelayan produk satu gitu kan, terus yang ngurusin tempat itu yang bersih-bersih satu gitu kan. Nah, Anda cuma ucang-ucang kaki aja gitu kan, bos. Weh, berapa laporan penjualan? Sekian, bos. Itu bajunya coba dibenerin. Wah, kan udah kayak orang kaya gitu kan. Nah, itu udah levelnya beda lagi. Ya, jadi organization, manajemen. Diatur tuh. Orang-orangnya harus tepat. Kalau di kasir, ya pastinya orangnya harus punya kompetensi di bidang keuangan, akuntansi, ya. Punya ngerti yang namanya cash flow, ngerti yang namanya rugi dan untung gitu kan. Jangan sampai dia nggak punya background keuangan, nah ditaruh di keuangan, nggak nyambung gitu. Ya. Terus terakhir, sosial ekonomi. Nah, perlu diperhatikan yang keenam ini, unsur dalam studi kelayakan bisnis ini, Anda harus perhitungkan lingkungan sekitar juga. Jangan sampai Anda membuat sebuah produk merusak lingkungan. Ya. Kenapa bisa merusak lingkungan? Anda jualan jus, contohnya jus apel, jus lemon, buah-buahan. Jusnya, sampahnya dibuang sembarangan, diselokan, di mana-mana. Kan itu mengganggu gitu kan, mengganggu lingkungan sekitar. Sama juga bahan-bahan produksi baju, limbah-limbahnya dibuang sembarangan, itu juga tidak sama sekali perilaku bisnismen yang tidak baik gitu ya. Jadi harus diperhitungkan faktor lingkungan, sampah-sampah dan lain sebagainya. Karena ini kalau seandainya menjadi seorang pengusaha besar, ini akan mengeluarkan cost tersendiri. Kenapa bisa mengeluarkan cost sendiri? Kalau sudah besar, pasti limbah-limbah itu harus Anda kelola sendiri. Tidak bisa langsung buang ke sungai dan lain sebagainya. Makanya dalam studi kelayakan bisnis, ada yang namanya sosial ekonomi. Yang kedua, selain lingkungan sosial ekonomi, ada yang juga Anda itu kontribusi buat masyarakat. Ya, contoh Anda kalau sudah besar, ada kontribusi yang namanya
sumbangan, ya. Kalau dalam perusahaan besar namanya CSR, ya. Ada buat fasilitas umum, buat pendidikan, buat fasilitas olahraga, sama buat fasilitas keagamaan. Nah, bisa dilihat likewise with the exciting social impact such as the availability of facilities and infrastructure such as road, jalan, bridge, jembatan, lighting, penerangan ya di jalan, telepon, kalau seandainya itu water for health facilities, Anda menyediakan air bersih, education, Anda bisa menyediakan pendidikan, sport facilities untuk lingkungan, jadi Anda punya anggaran untuk orang-orang masyarakat berolahraga, dan religious facilities. Anda menyumbang kepada rumah-rumah ibadah kayak masjid, gereja, wihara, dan lain sebagainya. Itu bentuk dari sosial ekonomi. Gitu ya. Ya, yang terakhir tadi, yang ketujuh tentang lingkungan tadi ya, tentang lingkungan. Jadi kepedulian terhadap lingkungan. Baik, kawan-kawan semua, dari elemen ini, 7 elemen ini dalam unsur studi kelayakan bisnis sudah dipahami ya? Halo? Iya Pak, udah. Ada yang ditanyakan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Baik, kita setengah jam lagi ya. Setelah elemen ini, nah ini adalah diagramnya ya. Diagramnya untuk bagaimana sebuah studi kelayakan bisnis ini untuk menghasilkan layak atau tidak. Resultnya itu, studinya itu berhasil atau tidak. Jadi ada assessment, tadi law, market and marketing, financial, technical operation, management and organization, social economy, dan environmental impact. Maka studi kelayakan bisnis hasilnya keluar. Nah ini diagramnya ya. Nah, selain unsurnya, ada tahapannya. Sekarang kita masuk ke tahapan. Tadi kan unsur-unsur penting dalam studi kelayakan bisnis. Sekarang ada yang namanya langkah-langkah, ya kan? Kalau seandainya sudah ada unsur-unsur, sudah ada elemennya, sekarang kita melangkah. Bagaimana menuju akhir yang namanya laporan studi kelayakan bisnis itu baik atau tidak. Pertama, yang paling awal adalah Anda melakukan collecting data and information. Ada dua caranya. Pertama, primary research. Kedua, secondary research. Ya. Primary research ini adalah Anda melakukan interview langsung. Contoh, Anda usaha cupang, Anda interview, wawancara langsung kepada penyuka cupang, kepada pengusaha cupang. Anda analisis tuh, bagaimana caranya budidaya cupang, bagaimana tingkat keuntungan, bagaimana tingkat kerugian, dan lain sebagainya. Itu interview langsung gitu ya. Yang kedua, ada secondary research. Secondary research itu untuk pertama bisa melakukan riset secara online ya, sensus. Bisa juga melalui mengambil data dari internet gitu. Jadi kalau seandainya lihat di YouTube gitu kan, bagaimana nih usaha ini kira-kira bisa dijalankan tidak? Nah, pelajari dari YouTube, dari internet, dari Google, ya. Jadi tidak langsung datang. Terus membandingkan produk A dengan produk B. Contoh baju A dengan baju B, gitu kan? Nah, dibandingkan ini di internet. Oh, si baju A dijualnya dengan harga sekian, bahan-bahannya sekian, dengan kelebihannya sekian. Si baju B punya kelebihannya ini, modelnya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, Anda bandingkan itu. Itu kan gampang, mudah cari di internet gitu kan. Nah, setelah itu barulah Anda keluarkan namanya produk Anda sendiri. Karena sudah membandingkan, ternyata keuntungan dari dua produk ini Anda menghasilkan produk C gitu. Itu hasil riset melalui secondary primary ya. Secondary research. Oke, lanjut.
Kedua, setelah data sudah dapat nih, entah itu dari primary atau secondary, Anda proses, gitu kan. Diproses datanya. Setelah saya melakukan wawancara ke beberapa pengusaha ikan cupang, ternyata ikan cupang ini punya potensi. Apa potensinya? Nah, itu diproses. Ya, kalau seandainya dari data secondary gitu kan, itu bisa risetnya secara sederhana saja gitu kan, tinggal membanding-bandingkan. Ya, itu proses datanya itu ya sebisa kita lah gitu ya, nggak mesti harus rumit-rumit gitu. Yang penting Anda punya gambaran gitu. Keempat itu decision making, ya, membuat keputusan. Setelah data diproses, lalu Anda buat keputusan. Oke, baik, saya akan memproduksi kerudung Syahrini, gitu kan? Nah, kerudung Syahrini. Nah, tadi kan sudah dapat tuh perbandingan, contoh kerudung A, kerudung B, kerudung C. Jangan Syahrini lah, kerudung Adele gitu ya. Nah, dari kerudung Syahrini, kerudung Luna Maya, kerudung si artis yang lain, terciptalah kerudung Adele gitu kan, dengan kelebihan-kelebihannya, dengan model-modelnya. Lalu setelah itu selesai, baru provide recommendation. Jadi kalau seandainya nggak punya modal, setelah studi kelayakan bisnis, Anda diskusikan sama teman 5 orang. Oke nih teman-teman, saya sudah riset nih, saya sudah bandingkan, saya sudah analisis. Maka saya mau merekomendasikan produk saya nih. Kira-kira tertarik gak untuk berinvestasi di produk saya ini gitu ya. Nah, ini diagramnya ya. Diagramnya sangat mudah ya dicermati dari tadi, collecting data information, data processing, data dianalisis, terus decision making. Nah, decision making ini kalau seandainya proyek membuat kerudungnya itu tidak layak, berarti jangan dilanjutkan gitu kan. Contoh kan target pasarnya itu anak-anak, kerudung anak-anak gitu kan contoh. Nah, ternyata setelah melakukan riset, Anda menganalisis, ternyata nih kurang nih kerudung ini nih gak cocok nih buat anak-anak. Cocoknya buat orang dewasa. Maka hasil risetnya di cancel. Ganti dari awal menggunakan riset kerudung dewasa gitu. Maka jika layak, langsung provide recommendation. Setelah selesai, putuskan konsep dasar sudah ada, konsep bisnis sudah ada, hasil riset sudah ada, modal sudah ada, jalan gitu ya. Jangan sekonyong-konyong bisnis. Ya. Pokoknya bisnis aja lah gitu. Nggak bisa begitu ya. Harus punya basicnya. Nah, lalu bagaimana perspektif dari syariah? Nah, perhatikan. Nah, ini penting. Bagaimana perspektif syariah? Nah, pertama, kalau saya dalam berbisnis, kira-kira Anda minta tolongnya ke siapa dulu? Anda berharapnya ke siapa? Pasti ke Allah, gitu kan? Ya Allah, saya mau bisnis kerudung Adele. Nah, ya kan? Semoga Allah meridhoi. Setiap sholat gitu doa. Nah, kan setelah minta doa, tuangkan ide. Nah, tuangkan ide. Idenya contoh di konsep di buku atau di internet, di sosmed, disebar. Gue punya ide kerudung Adele nih, gitu kan. Nah, ide itu boleh disebarkan, gitu kan. Bagus Adele gitu kan. Itu kan riset juga. Bagus kerudung Adele gitu kan. Coba dibikin contohnya seperti apa gitu. Baru collecting data. Oke nih, saya carikan dulu informasi tentang kerudung-kerudung yang kira-kira kerudung yang enak dipakai, kerudung yang bisa dingin kayak AC gitu kan. Itu harus dicari informasinya. Kerudungnya yang nyaman gitu ya. Lalu data diproses, setelah itu dianalisis. Nah, sebelum decision making, kalian harus istikharah lagi. Nah, ini tahapan pertengahan ini. Sebelum memutuskan sesuatu, harus istikharah.
harus minta pertimbangan Allah dulu. Nah, ini berat ini. Gitu kan. Kalau seandainya kalian memilih calon suami, ada 2 orang yang menyukai kalian, kalian harus istikharah dulu gitu kan. Minta jawaban ke Allah. Ya Allah, ini si A atau si B ini yang jadi jodohku ini. Gitu kan. Jadi harus dua-duanya baik, dua-duanya orang kaya, dua-duanya ganteng. Nah, susah ini ya Allah. Apa dua-duanya aja? Ya nggak bisa. Gitu kan. Jadi harus istikharah dulu. Nah, dalam berbisnis, dalam perspektif syariah harus istikharah dulu. Setelah istikharah, dapat petunjuk dari Allah, baru buat keputusan. Jika layak, lanjutkan. Jika tidak layak, dibatalkan, langsung running. Oke. Oke, jadi berikutnya. Oke, pada tahap akhir, alhamdulillah ya. Tahap akhir tugas. Nah, ya. Ini sudah saya buat untuk 17A. Ada 5 kelompok ya. Mohon diperhatikan. Ini ada 5 kelompok. Dalam 5 kelompok ini, itu saya akan ngasih tugas ke Anda. Ya, tugasnya seperti ini. Ya, diperhatikan ya. Ini tugasnya seperti ini. Dari grup itu dibuat tugas untuk membuat sebuah konsep bisnis. Kalau dalam grup itu sudah ada bisnis, ya, yang sudah jalan, nah itu saja dijadikan tugasnya. Kalau belum ada, maka harus membuat konsep bisnis. Sudah dibuat konsep bisnisnya, nama produknya apa, dibuat logo produk, nah jenis produknya apa. Maksudnya jenis produk ini kan banyak. Bisa makanan, bisa minuman, bisa fashion, bisa hewani gitu kan, tadi ikan cupang dan lain sebagainya. Nah, setelah menemukan ide ini, nama produk, logo produk, dan lainnya, kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang sebanding. Ya, cari di online atau survei ke lokasi yang sudah pernah melakukan usaha itu, kalian bandingkan, gitu kan? Atau kalian gali dulu lah informasi. Contoh, usaha makanan kue gitu kan, kue A, kue B, kue C. Produknya sama, contoh kan, bikin kue brownies gitu kan. Ini brownies A, brownies B, brownies C. Kalian juga mau usaha brownies. Nah, kumpulkan informasi dari brownies A, brownies B, brownies C. Entah itu dari bahan-bahannya, harganya, namanya, nama produknya, terus tingkat penjualannya, terus potensi kerugiannya, dan lain sebagainya gitu. Jadi gali informasi lebih jauh gitu. Tapi kalau dapatnya informasinya sedikit gimana Pak? Nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebisanya kalian mendapatkan informasi produk itulah. Gitu. Nah setelah selesai, di Selasa depan saya ingin per kelompok presentasi hasil risetnya ya. Jadi sudah ada tuh nama produknya kalian ya, disepakatin bersama, bikin grup bareng. Ya. Jadi hasil survei ditampilkan. Saya ingin ke depan memang di kampus kita itu punya bisnis center gitu kan. Rencananya memang sama Pak Dokter Jadi itu nanti ada insya Allah ya. Nah, jadi saya ingin menggali potensi kalian dulu. Walaupun kalian sudah lulus, sudah selesai dari SM, tapi kan kalian punya potensi untuk mengembangkan bisnis kalian kan di kampus, gitu kan? Bisa masuk ke market kampus gitu. Selain itu, saya juga mengusulkan agar ada market online-nya. Selain offline di kampus, business center, ada online-nya gitu kan. Bisa didistribusikan kemana-mana. Kan menguntungkan buat mahasiswa juga. Oke, baik. Itu saja ya dari saya pada hari ini untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke, ada chat. Oke, nanti saya tampilkan untuk tugasnya ya. Bentar. Ini ya. Nanti saya share juga ke grup WA teman-teman ya. Oke. Ntar saya balik
Oke. Baik, ada pertanyaan atau diskusi mungkin? Silakan, masih ada waktu. Sekitar 13 menit. Bapak, berarti itu nanti ditampilkan lewat Zoom lagi, Pak? Iya, betul. Gimana? Baik, semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir pada perkuliahan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat membuka wawasan, membuka ide baru buat kalian ya untuk membuat sebuah bisnis ya. Saya doakan semuanya sukses ya. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah,